Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku yang berbahagia, Ramadan adalah satu-satunya bulan yang namanya disebut secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan nama Ramadan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, satu-satunya tempatnya adalah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Allah memulai ayat ini dengan kalimat Syahrul Ramadan. Allah menyebutkan bulan Ramadan. Apa yang terjadi pada bulan Ramadan ini? Maka Allah lanjutkan ayat tersebut dengan pernyataan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan tersebut. Al-Qur'an yang penuh dengan mukjizat. Al-Qur'an yang kalimatnya tersusun dengan rapi, tertata dengan sempurna. Tergambar dari ayat ini ketika Allah menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam susunan tata bahasa, kalimat yang dipilih oleh Allah adalah kalimat yang berbentuk kalimat pasif. Alladzi unzila, yang diturunkan, fihi, di dalamnya Al-Qur'an. Kalimat pasif mengandung makna bahwa Allah ingin menekankan objek atau apa yang dilakukan tersebut, objeknya menjadi subjeknya. Artinya apa, saudaraku yang berbahagia? Bahwa Allah ingin menekankan Ramadan itu adalah waktu atau momentum di mana Al-Quran itu diturunkan. Contoh kalimat pasif yang lain, misalnya mobilku dicuri. Maka penekanan kita adalah pada mobilku yang mereknya Nissan Terrano dan lain sebagainya itu dicuri. Kita tidak menekankan pada siapa yang mencurinya, tetapi penekanan kalimat tersebut adalah mobilku dicuri. Temanku dipukul. Temanku yang baik itu dipukul. Penekanan kita adalah kok bisa teman saya yang baik itu dipukul. Penekanan kalimat itu bukan siapa yang memukul, tapi kalimat itu menekankan adalah temanku dipukul. Maka ayat ini sekali lagi pilihan Allah Subhanahu wa taala pada bentuk pasifnya. Alladzi unzila fihil Qur'an. Menekankan bahwa Al-Qur'an harus menjadi perhatian kita karena ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kemudian dipilih namanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam bahasa Arab mengandung makna panas yang membakar. Ramadan maknanya adalah panas yang sangat membakar, sangat panas. Maka pemahaman kita ketika seseorang berada dalam kondisi yang kepanasan, ia tentu memerlukan siraman air untuk menyegarkan tubuhnya, untuk menyegarkan kepalanya. Ia akan mencari sumber air di mana air itu akan digunakan untuk menyegarkan tubuhnya. Saudaraku yang berbahagia, Ramadan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ramadan diasosiasikan dengan waktu di mana unzila fihil Qur'an. Bahwa manusia banyak sekali yang merasa resah, khawatir, cemas, dahaga dan kehausan karena
panasnya persoalan kehidupan yang membelitnya, maka sumber cahaya untuk menuntun manusia mendapatkan kehidupan yang baik, bukan hanya dunia tetapi juga akhirat, adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah melanjutkan ayatnya dengan kalimat hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ada 3 hal, 3 keadaan yang disifatkan kepada Al-Quran. Bahwa Al-Quran yang diturunkan itu adalah hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda, dan ia menjadi sistem penjelas bagi petunjuk itu. Wal furqan, dan Al-Quran juga menjadi pembeda. Yang kita fahami, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang melekat sifatnya pada sesuatu tersebut, maka dalam kondisi apapun sifatnya akan terus melekat pada sesuatu itu. Air yang bersifat cair misalnya, dimanapun ia berada, maka air itu akan terus bersifat cair. Apakah itu air hujan, apakah itu air laut, ataupun itu air kolam. Si fulan misalnya yang tubuhnya tingginya 170 cm misalnya, ketika ia berjalan, maka tubuhnya tingginya 170 cm. Ketika ia berdiri, tubuhnya 170 cm. Ketika ia tidur berbaring, tetap saja tubuhnya 170 cm. Maka keadaan Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. 3 keadaan ini petunjuk bagi manusia, menjelaskan petunjuk itu dan menjadi pembeda. Belasan abad yang lalu, seperti itu sifat Al-Quran. Ia memberikan petunjuk kepada bangsa Arab untuk keluar dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam. Maka seperti itu juga terhadap manusia akhir zaman yang datang belakangan. Al-Quran menjadi konsep kehidupan untuk mereka mendapatkan petunjuk melalui kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Dimanapun Al-Quran itu berada, apakah dia di tanah Arab, apakah dia di Eropa, atau dia di daratan Asia, maka sifat Al-Quran adalah 3 tersebut. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sifat yang pertama adalah Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umat akhir zaman ini Al-Quran yang akan menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Adalah satu kerugian kalau kekayaan yang Allah berikan kepada kita tidak kita manfaatkan dengan optimal. Kita memiliki smartphone misalnya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam smartphone kita begitu banyak fitur-fitur canggih yang terdapat di dalamnya. Semakin mahal smartphone yang kita miliki, maka semakin bagus dan semakin lengkap fiturnya. Tetapi smartphone itu akan menjadi ponsel biasa kalau fitur-fitur itu tidak kita gunakan, dan kita hanya menggunakan smartphone tersebut untuk berkomunikasi lewat telepon atau berkomunikasi lewat texting atau messaging. Kalau fitur yang ada di dalamnya sederhana saja, misalnya Google Maps, kita gunakan ketika kita berkendaraan dari satu tempat menuju lokasi yang menjadi tujuan kita. Ketika ia kita gunakan, maka kita tidak perlu mampir di pinggir jalan bertanya dengan orang-orang yang kita temui tentang lokasi yang akan kita tuju. Cukup kita setel Google Map di lokasi kita berangkat dan kita setel tujuan tempat yang akan kita tuju, maka kita akan diantar dengan panduan-panduan yang terdapat di dalam Google Map tersebut. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak memainkan fitur tersebut, maka perjalanan kita terus-menerus kita akan bertanya kepada orang-orang di pinggir jalan lokasi atau tujuan tempat yang akan kita tuju. Al-Quran menjadi hidayah dan petunjuk bagi umat manusia.
Ia akan menunjukkan kepada kita mana yang benar dan mana yang lurus. Ketika Al-Quran berkata, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Perhatikanlah bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membaca Al-Quran, dengan mendirikan sholat, maka itu akan menenteramkan jiwa kita. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dalam keadaan kita resah dan gelisah, dalam keadaan kita dibelit masalah, kita akan tidak lari ke tempat hiburan malam. Kita tidak akan melampiaskan problematika kita dengan mabuk-mabukan. Tetapi sebagaimana perintah Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikirlah, ingatlah Allah. Maka hati kita, jiwa kita akan menjadi tentram. Hudal linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Yang lebih hebat lagi, ayat berikutnya menyatakan wabayyinatim minal huda. Bahwa Al-Quran itu menjadi sistem penjelas. Ia menjelaskan sendiri petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa dengan orang, kemudian kita bertanya, saya ingin menuju lokasi A misalnya. Orang itu kemudian memberitahu kita untuk menuju lokasi A. Kita jalan lurus, kemudian ada persimpangan, lampu merah, kita belok kanan. Kemudian ada lampu merah, kita jalan lurus, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa jadi petunjuk yang ia berikan betul. Kadang-kadang petunjuk yang ia berikan adalah keliru. Sehingga kita harus mengkonfirmasi lagi kepada orang-orang yang kita jumpai, bertanya tentang lokasi yang akan kita tuju. Atau dalam satu kasus yang lain, kita ingin berhijrah dari pekerjaan yang mungkin mengandung riba. Kemudian kita ingin hijrah ke pekerjaan yang lebih diridhoi Allah. Kita ingin berdagang dan berusaha. Maka kita bertanya kepada rekan kita, seorang praktisi bisnis, bagaimana memulai usaha yang bisa mendatangkan income atau profit yang bisa memberi manfaat banyak kepada kita. Maka disebutkanlah prosedurnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa jadi yang ia ceritakan itu benar. Tetapi sekali lagi kadang-kadang kita perlu untuk mencari second opinion, pendapat dari orang-orang yang lain. Al-Quran bayyinatim minal huda. Ia menjelaskan bahwa betul petunjuk yang diberikan Al-Quran itu adalah benar. Contoh dari ayat yang kami sebutkan tadi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikirlah, ingatlah kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tentram. Buat orang-orang yang melakukan perintah ini, maka ia akan mendapati betul-betul petunjuk Al-Quran ini dijelaskan sendiri dan kita rasakan ia adalah petunjuk yang paling tepat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kata Allah di ayat yang lain, kalau kalian tidak mau mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah membaca Al-Quran, maka kalian akan merasakan kehidupan yang sempit. Dan betul-betul kita saksikan betapa banyak orang-orang di sekitar kita, bahkan karib kerabat kita, yang tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, dan betul-betul kehidupannya terasa sangat sempit. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Quran adalah pembeda. Al-Quran memisahkan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan hanya membaca dan mendengarnya, tetapi mengamalkan Al-Quran itu untuk terpisah dari perbuatan maksiat dan secara istiqomah melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba seperti Bilal bin Rabah mendapatkan ayat pertama dari surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka pada saat itu juga Bilal bin Rabah menghijab dirinya dari penghambaan terhadap manusia, ketaatan terhadap majikan, penghambaan terhadap berhala, menuju pada proses penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah memisahkan dirinya dari perbuatan yang salah kepada perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat-ayat Allah turun,
kepada kaum muslimat untuk mengulurkan kain yang dimiliki, menggunakan hijab, menutup aurat mereka. Maka berbondong-bondong kaum muslimah memisahkan dirinya dari perbuatan yang dibenci Allah, memperlihatkan dan mempertontonkan auratnya. Hijrah atas petunjuk Al-Quran untuk menggunakan hijab, menutup auratnya di hadapan mereka yang tidak boleh melihat aurat para wanita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belasan abad yang lalu Al-Quran ini turun, tetapi tiga keadaan itu masih menempel ketat dengan Al-Quran, yaitu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan ilmu pengetahuan telah memperlihatkan kemajuan teknologi hari ini, dunia sains hari ini membuktikan bahwa betul-betul bayyinatin minal huda, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu terbukti secara ilmu pengetahuan. Ketika Allah mengatakan kami menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak, ilmu pengetahuan membuktikan benar-benar fungsinya gunung itu adalah untuk menetralisir keadaan bumi ini. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba dan sarang yang paling kuat adalah sarangnya lebah, maka ilmu pengetahuan hari ini membuktikan betul-betul apa yang dikatakan Al-Quran itu terwujud dan terbukti secara sains atau ilmu pengetahuan. Tetapi apakah kita kemudian mengatakan kalau tidak dibuktikan oleh ilmu pengetahuan kemudian Al-Quran bukan bayyinatin minal huda? Saudaraku yang dirahmati Allah, belasan abad yang lalu ketika ayat ini turun, maka ayat ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah bayyinatin minal huda, walaupun ia tidak dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, tetapi dibuktikan dengan apa yang dirasakan dan dilakukan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena dia adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Apakah manusia itu adalah yang beriman atau tidak beriman kepada Allah? Apakah manusia itu laki atau perempuan, kaya atau miskin, muda atau tua? Allah tidak membeda-bedakan, karena Allah mengatakan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka mari kita manfaatkan momentum Ramadan untuk menurunkan Al-Quran ke dalam diri kita, menurunkan hidayah petunjuk Al-Quran kepada diri kita, agar benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kepada jalan yang benar dan meridhoi kehidupan ini, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.